Selanjutnya, kami persilakan Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Dr. Eng Nita Yuanita STMT, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Insinyur Rildova MT PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Majelis Walawi Amanat ITB yang diwakili oleh Profesor Irawati. Yang saya hormati Ketua Senat Akademik ITB. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Forum Guru Besar ITB. Yang saya hormati Rektor yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan. Yang saya hormati para dekan, yang saya hormati para Ketua Senat Fakultas dan para guru besar. Yang saya muliakan para undangan sekalian, para dosen, keluarga, handai taulan, kolega dan seluruh yang hadir di Aula Barat pagi ini maupun melalui Zoom. Suatu kehormatan bagi saya untuk menghantarkan, membacakan riwayat hidup dalam forum yang sangat terhormat ini, salah satu guru besar kebanggaan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Profesor Rildova, PhD, guru besar dalam bidang dinamika struktur. Profesor Rildova dilahirkan pada tanggal 1 April 1970 di Pasaman. Beliau memulai sebagai PNS tahun 1997 dan TMT guru besar pada 1 Desember 2024. Prof. Rildova didampingi oleh seorang istri, Ibu Revinda, sipil angkatan 89, alumni dari ITB juga, dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu Faza, TK 16, Adila, MS 20, Wafi, MG 23, dan Nura, SF 25. Jadi Pak Rildova dan Bu Revinda ini sudah berhasil membentuk keluarga ITB yang multidisiplin gitu. Pak Rildova menyelesaikan pendidikan SD, SMP, SMA di Padang, kemudian melanjutkan S1 di jurusan Teknik Sipil ITB, lulus tahun 1993, kemudian melanjutkan S2 di Teknik Sipil ITB juga, lulus tahun 1996, dan kemudian melanjutkan S3 di bidang Engineering Mechanics di Virginia Tech, Amerika Serikat, lulus tahun 2004. Dalam bidang pendidikan dan penelitian, Pak Rildova mengajar di Teknik Kelautan S1 dan S2, khususnya untuk perkuliahan yang terkait dengan rekayasa struktur, yaitu ada mata kuliah statika, mekanika bahan, analisis struktur, dinamika struktur, struktur baja, perancangan dermaga pelabuhan, anjungan lepas pantai. Kemudian di S2 ada kelas dinamika struktur lepas pantai sesuai dengan bidang dari Pak Rildova. Kemudian juga ada mata kuliah metode elemen hingga. Saat ini beliau sudah meluluskan S1 160 mahasiswa, S2 19 dan S3 2 dan PPI 10. Publikasi dalam proceeding internasional berjumlah 40, kemudian jurnal internasional 9 dan jurnal nasional 1 buah. Dalam melaksanakan penelitian beliau mendapatkan pendanaan riset dari P2MI KK dan FTSL, juga dari riset ITB dan Kemenristek Dikti. Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, Prof. Rildova terlibat dalam berbagai kegiatan Pengmas, di antaranya terkait dengan perancangan dermaga pelabuhan, dermaga apung, rekualifikasi anjungan lepas pantai, structural health monitoring dermaga dan jembatan, dan juga evaluasi struktur pasca gempa. Dalam asosiasi profesi, Prof. Rildova saat ini pernah menjabat sebagai Sekretaris Asosiasi Ahli Rekayasa Kegempaan Indonesia atau ARGI, dan juga sebagai Ketua Bidang Teknologi Lepas Pantai di Persatuan Insinyur Indonesia PII 2024 sampai 2027. Dalam pengembangan institusi, saat ini Prof. Rildova adalah Ketua Program Studi Sarjana Teknik Kelautan dan juga adalah Ketua Kelompok Keahlian Teknik Lepas Pantai di FTSL. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Komisi 2 di Senat Akademik ITB, juga sebagai Sekretaris Senat Fakultas di FTSL, Wakil Direktur di Direktorat Logistik, juga Wakil Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, dan pernah juga menjadi Manajer Program Magister Teknik Kelautan.
Terkait hobi, nah ini ada hobinya yang Pak Deldova ini cukup aktif, jadi beliau senang membaca, berlari, dan juga nyetir. Namun tentunya tidak mutually eksklusif, karena jika dilakukan bersamaan, ketiga hobi tersebut akan sangat berbahaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan riwayat hidup Profesor Deldova. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua Sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, kami persilakan Profesor Insinyur Rildova MT PhD untuk menyampaikan orasi ilmiah. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB yang saat ini diwakili oleh Sekretaris Eksekutif MWA, yang terhormat Ketua Senat Akademik ITB, yang terhormat Rektor ITB diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan, Ketua Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakili, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat dan tamu undangan yang hadir secara daring di Zoom. Saya akan menyampaikan orasi ilmiah saya yang berjudul Dinamika Struktur Lepas Pantai dari Infrastruktur Energi Konvensional hingga Energi Terbarukan. Hampir seluruh bangunan lepas pantai sebenarnya merupakan infrastruktur yang terkait dengan pengangkatan atau pembangkitan energi di laut. Sebagian besar diantaranya adalah anjungan migas, jadi energi konvensional di sini maksudnya itu minyak dan gas bumi, dan makin sekarang ke arah sekarang karena kecenderungan teknologi di bidang energi menyaratkan energi terbarukan, maka kami di FTSL harus siap juga menyediakan infrastruktur yang sesuai untuk pengembangan energi terbarukan tersebut. Jadi kalaupun judul orasi ini hanya baris pertama, itu isinya memang infrastruktur energi konvensional dan energi terbarukan. Namun biasanya keilmiahan dari orasi ini dipertanyakan kalau judulnya hanya satu baris, sehingga saya harus menambahkan 2 baris berikutnya itu walaupun isinya sama saja. Nah, dengan urusan keilmiahan ini selesai dari judul yang cukup panjang ini, saya bisa memenuhi permintaan Bu Mindri, Ketua Forum Guru Besar, untuk tidak memasukkan persamaan-persamaan yang rumit di presentasi saya, hanya untuk menunjukkan bahwa apa yang saya sampaikan ini ilmiah. Jadi tidak perlu ada. Bagi yang mengetahui kalau analisis struktur akibat beban gravitasi biasa itu kita menyelesaikan persamaan aljabar biasa simultan, mungkin ratus atau bisa ribu barangkali ya. Kalau bebannya sudah dinamik, naik kelas jadi persamaan diferensial, dan kalau bebannya gelombang di laut ada suku yang tidak linier di dalamnya. Dan itu sepertinya ilmiah gitu. Namun saya beruntung karena setelah saya nanti akan bicara guru besar di bidang matematika, Pak Theo, sehingga kalau Bapak Ibu ingin tahu persamaannya seperti apa, nanti silakan lihat di presentasi berikutnya yang terkait dengan dinamik, ada mestinya di situ. Dan karena beliau guru besar matematika, mestinya bisa membuat persamaan yang rumit itu setidaknya tampak indah, ya. Tampak setidaknya. Memang indah katanya sih. Baik, saya lanjutkan. Jadi semua struktur di anjungan lepas pantai itu sudah tercover, di lepas pantai sudah tercover oleh 2 baris judul itu. Spektrumnya cukup lebar dari struktur yang terpancang di tanah, dasar laut hingga struktur terapung. Namun apa yang saya sampaikan di sini saat ini hanya sebagian kecil dari apa hasil-hasil yang kami peroleh dari penelitian atau pembimbingan atau pengabdian kepada masyarakat. Salah satu pembangkit motivasi yang terbesar untuk penelitian atau pengembangan keilmuan biasanya adalah kegagalan atau kecelakaan atau kerusakan akibat atau pada struktur yang kita miliki atau yang kita bahas ya. Kalau di dinamika struktur itu yang paling sering dikutip adalah kegagalan jembatan Tacoma Narrow di
Amerika Serikat tahun 1940, hanya karena angin yang tidak terlalu besar, tapi respons dinamiknya cukup hebat sehingga mengakibatkan defleksi yang cukup besar dan akhirnya runtuh. Kalau di anjungan lepas pantai mungkin kurang terlalu populer, tapi ada anjungan Alexander Kilan di Laut Utara yang tahun 1980 mengalami capsize, terbalik gitu akibat beban gelombang yang menimpanya. Dan setelah ditelusuri, karena ini kalau yang ini videonya banyak beredar, karena memang ada yang memvideokan struktur jembatan Tacoma ini. Kalau yang ini nggak ada videonya karena memang pada saat runtuh tidak disiapkan untuk dilihat oleh umum. Nah, penelusuran dari reruntuhan struktur ini memperlihatkan bahwa sumbernya adalah satu las yang kurang baik yang memulai keretakan di situ, kemudian akibat beban siklik yang terus-menerus tidak terlalu besar, retaknya menjalar ke seluruh ke salah satu dari pengkaku yang ada di bawah sini, di sekitar tumpuan hidrofon yang ada di situ. Dan pada saat setelah penjalaran retaknya cukup panjang, dia terkena beban gelombang yang biasa saja mengalami keruntuhan. Dan di dinamika struktur memang kita concern dengan beban yang biasa-biasa saja ini ya. Kalau bebannya besar ya salah bebannya gitu ya. Kenapa strukturnya tidak didesain terhadap beban yang besar itu. Tapi kalau beban yang biasa-biasa saja kemudian mengalami kegagalan, nah itu sepertinya ada masalah dengan dinamika struktur yang mungkin tidak teramati pada saat perancangan atau persiapan menghadapi beban tersebut ya. Nanti di dalam dinamika struktur biasanya ada konsep yang namanya resonansi, ada pembesaran respon hanya akibat frekuensi beban dengan frekuensi struktur itu sama atau dekat ya. Lalu kalau di aliran di sekitar pipa ada konsep lock-in juga sama, dengan kecepatan tertentu vortex yang terjadi mengakibat memiliki frekuensi yang mirip dengan frekuensi pipanya, sehingga terkena aliran yang searah saja, tapi dia akan bergetar entah dalam arah searah aliran itu atau dalam arah tegak lurusnya. Ini saya perlihatkan ilustrasi dua gambar struktur anjungan lepas pantai. Yang kiri itu anjungan migas, yang kanan itu turbin angin lepas pantai. Beban dinamik yang menjadi concern kami biasanya itu kalau di dasar itu adalah gempa. Untuk Indonesia ini dominan, kemudian ada gelombang, di atas angin kalau strukturnya tidak terlalu tinggi mungkin tidak terlalu besar, tapi kalau turbin angin ini biasanya cukup tinggi sehingga beban dinamik angin akan berpengaruh. Lalu kemudian ada bilah-bilah ini yang berputar, itu juga menyebabkan beban dinamik. Dan ada thrust misalnya, ada gaya yang kalau bilah atau baling-baling seperti baling-baling ini berputar, akan ada gaya di tengah-tengahnya yang mendorong strukturnya ke arah sebaliknya. Itu pun sifatnya dinamik, berubah terhadap waktu. Nah, kalau di kelas dinamika struktur saya biasanya menyampaikan kita mempelajari dinamika struktur ini agar kalau Anda sudah kerjakan, orang lain tidak harus melakukan hal yang sama, tinggal pakai aja ya. Nah, ini kalau mahasiswa tingkat sarjana ikut kelas dinamika struktur setelah 1 bulan 4 minggu biasanya harus bisa menghasilkan grafik yang ini ya. Ini faktor amplifikasi dinamik, besarnya perbandingan respons dari suatu struktur akibat beban harmonik dengan beberapa frekuensi beban gitu ya. Jadi kalau frekuensi bebannya jauh dari struktur, responsnya relatif kecil. Kalau dekat dengan strukturnya akan besar. Konsep resonansi ada di sini. Nah, kalau ini sudah diperoleh dinamika strukturnya ya ini, gitu ya. Kerjaan selanjutnya tinggal menggunakan hasil ini. Analisisnya cukup statik, ekivalen. Ya. Ekivalen karena dinamikanya sudah diambil oleh bagian ini. Dalam hal kegempaan juga demikian. Ada konsep respons spektrum yang kalau digabungkan dari sejumlah gempa yang terjadi kemudian dirata-ratakan atau diambil yang representatif,
biasanya code atau standar itu menerbitkan spektrum desain yang bisa digunakan untuk perencanaan bangunan terhadap gempa ya. Jadi dinamika strukturnya sudah berjalan di sini ya. Analisis selanjutnya tinggal statik ekivalen ya. Yang kanan itu saya kutip dari standar keluaran American Petroleum Institute untuk perancangan anjungan lepas pantai. Nah, jadi untuk bangunan-bangunan yang terpancang di tanah, sisi perancangannya biasanya tidak eksplisit meminta melaksanakan analisis secara dinamik. Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti biasanya, dan apa yang kami lakukan juga adalah mengupayakan supaya respons struktur akibat beban dinamik yang bekerja itu lebih kecil ya. Kalau di masa-masa awalnya anjungan lepas pantai dulu, kelihatannya perencanaannya tidak terlalu memperhatikan optimasi, sehingga strukturnya dibuat sangat-sangat kuat karena nilai bangunannya jauh lebih kecil daripada nilai minyak yang ada di lokasi itu ya. Jadi tidak terlalu banyak penghematan yang diperoleh dengan mengoptimasi struktur. Namun sekarang jika ditemukan ladang minyak yang marginal misalnya, nah efisiensi ini diperlukan. Jadi kita perlu mencari cara-cara agar struktur kita makin optimum ya, makin ringan, sehingga biayanya lebih kecil dan keuntungan lebih besar. Demikian ya. Nah, apa yang dilakukan di bangunan lepas pantai ini sebenarnya mengikuti apa yang sudah sukses dilaksanakan di bangunan di darat ya. Di beberapa orasi yang lalu ada Pak Muslinang dan Pak Made sudah menyampaikan topik yang mirip dengan ini, berawal dari kerusakan akibat gempa, kemudian dilakukan kajian-kajian untuk mendapatkan struktur yang lebih baik. Nah, di bangunan lepas pantai juga demikian. Kalau di struktur darat ada yang namanya base isolation, isolasi dasar. Kalau di struktur lepas pantai ada peneliti yang mengisolasi dek bagian atas ini, mencoba mengisolasi itu. Atau kalau ini yang kami lakukan, menambahkan alat peredam atau device, dalam hal ini tune mass damper namanya, peredam dengan massa yang frekuensinya disesuaikan, bisa juga berupa liquid sebenarnya, jadi kolom cairan yang fungsinya mirip, mengubah respons struktur sehingga kalau ada getaran diambil oleh device-nya ya, strukturnya tidak lagi mengalami getaran yang besar. Atau kalau tidak seperti yang sebelah kanan, yang di sebelah kanan itu struktur dengan elemen kalau di presentasi Pak Muslinang dan Pak Made yang lalu namanya sikring, yang diharapkan mengalami kerusakan, dipasang sengaja di struktur pada saat beban bekerja sehingga struktur tidak mengalami kerusakan. Nah, di bangunan lepas pantai, metode pengurangan respons struktur ini sudah dilakukan pada tahap numerik seperti yang kami lakukan juga. Pengurangan respons sudah dapat kita peroleh dengan tune mass damper ini, misalnya 20% perpindahan bisa berkurang dan umur kelelahan atau umur fatiknya bisa hampir 2 kalinya ya. Namun levelnya masih numerik dan beberapa peneliti sampai ke level laboratorium. Pelaksanaan di lapangannya masih belum saat ini. Sepengetahuan saya di literatur tune mass damper itu baru 1, sedangkan elemen peredam yang dipasang di struktur itu belum ada di aktual di lapangannya, karena masih ada masalah. Pertama dengan space, tempat. Di anjungan lepas pantai itu biasanya bangunannya sudah penuh dengan peralatan yang diperlukan untuk fungsi dari bangunan tersebut, sehingga mau menambahkan elemen peredam agak sulit ya. Dan elemen peredam tersebut juga harus punya ruang untuk bergerak. Belum lagi strukturnya berada di tengah laut yang lingkungannya keras, dan strukturnya sendiri biasanya terbuka, tidak ada dindingnya, tidak ada atapnya ya. Jadi masalah durabilitas juga masih harus diteliti. Berikutnya di bangunan lepas pantai juga ada bagian-bagian yang bukan struktur hard structure seperti yang terlihat tadi, seperti pipa yang juga dapat mengalami beban-beban dinamik ya. Ini contohnya riser yang terhubung ke floating storage di atas ya, penyimpanan di atas. Kalau
kapal ini atau penyimpanan ini bergerak akibat gelombang, maka pipa ini akan mengalami gerakan dinamik dan mengalami tegangan yang cukup besar di daerah sekitar dasar laut ini ya, di mana dia mulai menyentuh dasar laut. Dan dengan penambahan pengapung seperti ini, sehingga bentuknya mirip huruf S begini, bagian yang bawah ini akan lebih tenang. Kemudian osilasinya akan berada di sebelah atas ini, namun nilainya tidak terlalu besar, tidak sebesar kalau tadi dibiarkan saja langsung ke bawah seperti ini. Kemudian kalau untuk bangunan lepas pantai ada proses analisis yang melibatkan proses analisis struktur sebelum dipasang di lapangan ya. Jadi ada pralayan ya, praservis, pralayan, antara lain transportasi, instalasi di lokasi yang melibatkan pengangkatan misalnya. Nah, selama pengangkatan ini akan terjadi juga beban-beban dinamik, akan ada respons dinamik dari struktur yang harus diperhitungkan di dalam analisisnya. Ya, ini yang tadi itu spool pipa yang diangkat sebelum dipasang di dasar laut. Kalau ini suction pile ya, bagian dari pondasi bangunan yang harus diperhitungkan pada saat diangkat dan kemudian ditaruh di tempatnya di dasar laut itu. Sistem angkatnya harus diperhatikan. Ya, terima kasih. Berikutnya ini apa yang kami lakukan sebagai contoh agak detail. Ini pekerjaannya proses decommissioning dari anjungan lepas pantai yang harus dibongkar setelah fungsinya berakhir. Nah, pada saat pengangkatan ini kami ini karena secara numerik kita bisa lakukan sweeping semua periode dari gelombang. Terus kami temukan bahwa kalau periode gelombangnya sekitar 9 detik ada respons yang meningkat resonansi dengan kondisi seperti ini pada saat bagian dari strukturnya masih ada di dasar laut, masih ada di dalam laut maksudnya sedang pengangkatan. Kemudian pada saat periode 17 detik sudah di udara seperti ini juga ada resonansi dengan besarnya amplifikasi sampai hampir 2 ya. Kalau yang bawah ini sekitar 1,15 masih dalam toleransi yang bisa diterima biasanya, tapi 1,2 itu tidak lagi, yang hampir 2 itu sudah tidak memungkinkan ya. Sehingga kita harus melakukan sesuatu, memodifikasi strukturnya atau sistem pengangkatnya sehingga hasilnya akan lebih baik. Ini salah satu setelah mungkin mencari atau mencoba sekian banyak, ini salah satu caranya dengan menambahkan rigging lines ya, kabel yang menghubungkan struktur dengan kapal ini yang kalau strukturnya masih ada di dalam laut ini nggak berfungsi. Jadi resonansi yang pertama sih tetap ada, namun resonansi pada saat struktur ini terangkat sudah akan bergeser ke kiri dan besarnya sudah di bawah toleransi yang diizinkan sekitar 1,14. Terakhir ini karena ujungnya energi terbarukan ya, kami sedang melakukan di teknik kelautan sedang melakukan penelitian tentang panel surya terapung. Jadi strukturnya itu berupa pengapung seperti ini yang disambungkan dengan sejumlah konektor, bentuknya seperti ini. Dia akan terapung di air dan kemudian ditambat ke dasar laut atau ke dasar perairan. Nah, ini sudah sering dipasang di perairan yang tenang ya, di waduk atau di danau. Namun di laut masih dalam taraf penelitian. Mahasiswa S3 di Teknik Kelautan saat ini sedang melakukan eksperimen dengan model dari struktur ini. Kita mengecek apakah sambungan-sambungan dari floater dan konektor itu kalau dibuat kaku misalnya sehingga deformasinya kecil tapi gayanya besar, apakah akan lebih baik atau bagaimana perilakunya dibandingkan misalnya kalau sambungannya fleksibel di mana gaya yang diterima oleh strukturnya akan kecil namun perpindahannya akan besar, atau mungkin ada perpindahan tambahan seperti pitch atau anggukan seperti itu ya. Sebagai penutup, seperti yang saya sampaikan tadi di depan bahwa aplikasi pada struktur lepas pantai dari apa yang diteliti, yang kami teliti dan para peneliti lain juga lakukan itu sejauh ini sebagian besar masih pada tahap numerik dan eksperimen laboratorium, sehingga aplikasi pada struktur lepas pantai masih sangat luas penelitiannya, kesempatan penelitiannya.
Tadi sudah disampaikan bahwa masalah tempat, area yang kecil, artinya device-nya harus cukup kecil dan gerakannya juga tidak besar. Kemudian masalah durabilitas, menghadapi kondisi lingkungan yang keras di bangunan yang terbuka, ya. Kemudian juga infrastruktur energi terbarukan lainnya, tadi ada panel surya terapung. Kalau misalnya energi gelombang, nanti kita berhadapan lagi dengan dinamika struktur, tapi dengan ide yang persis kebalikan dari yang tadi, ya. Kalau tadi ada beban besar dinamik, kita ingin strukturnya berespons kecil saja, sedikit saja. Kalau pembangkit energi gelombang harusnya dengan gelombang input yang kecil, device-nya harusnya dapat merespons dengan perpindahan yang besar sehingga energi yang dibangkitkan bisa lebih besar. Itu juga masih menjadi area penelitian yang lebih lanjut. Selanjutnya mohon izin saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi secara langsung ataupun tidak langsung terhadap apa yang saya alami sejak menjadi dosen di sini hingga berdiri di depan ini. Terima kasih kepada pimpinan ITB periode yang lalu di bawah Bu Reni dan periode ini di bawah Pak Tata, karena ini proses pengajuan saya ke guru besar itu mulainya dari periode yang lalu, ujungnya di periode yang sekarang. Begitu juga Senat Akademik ITB periode yang lalu di bawah Pak Hermawan dan yang sekarang di bawah Pak Edi. Forum Guru Besar ITB di bawah pimpinan Bu Mindri, kemudian Dekanan FTSL 2020-2025 Pak Edwan dan jajarannya, dan di 2025-2030 Bu Nita dan jajarannya. Senat FTSL periode yang lalu di bawah pimpinan Bu Herlin dan Senat FTSL yang sekarang di bawah pimpinan Pak Bimo. Terima kasih banyak atas semua bantuan, dukungan yang telah diberikan sehingga proses administrasi pengurusan jabatan fungsional saya berjalan dengan baik. Selanjutnya tentu kepada keluarga kami, almarhum Bapak dan Ibu saya meskipun cuma lulus SMP di mana namanya, di kaki Gunung Merapi sana, Sumatera Barat, namun visi pendidikan mereka telah membuat seluruh anak dan kemenakannya setidaknya mencicipi pendidikan tinggi. Kemudian kepada keluarga kecil kami di Bandung, fotonya sudah ada tadi waktu diperkenalkan oleh Bu Dekan, terima kasih. Hadir di sini keluarga Bogor, adik saya, kemudian yang di Sumatera Barat yang kiri atas tidak sempat ke sini. Terima kasih atas semua dukungan doa yang disampaikan. Selanjutnya saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan rekomendasi dalam proses penyusunan atau pengurusan guru besar saya, Bu Tati, Pak Wayan, Pak Harman, dan Pak Febrin. Kemudian juga kepada para dosen yang telah membina saya dalam bidang keilmuan ini sejak ini nggak jalan. Sejak saya di tingkat sarjana kuliah dengan Bu Herlin, kemudian tugas akhir dengan Pak Sahari, lalu di S2 kuliah dengan Pak Sindur, tugas akhir dengan almarhum Pak Sigit Darmawan di lab dinamika PAU waktu itu di bawah Pak Komang dan Pak Gede Pratnyana. Terima kasih banyak. Di tingkat S3 itu ada Profesor Scott Hendricks, Profesor Craig, dan Profesor Mahendra Singh yang membimbing saya dalam bidang yang sama. Kemudian kelanjutan studi saya pada saat krisis ekonomi tahun 1998 tidak akan mungkin terjadi tanpa bantuan dari banyak pihak di program studi teknik kelautan di bawah almarhum Profesor Angtuah dan Pak Andoyo, di Departemen Teknik Sipil Pak Indratmo, Pak Sigit, dan Pak Krisnaldi waktu itu. Terima kasih banyak, serta juga bantuan dari konsorsium sejumlah dosen di Laboratorium Mekanika Struktur PAU waktu itu, Pak Sindur, Pak Muslinang, Pak Iswandi, Pak Made. Terima kasih banyak. Dan tentu saja para
kolega senior dan rekan-rekan saya di Teknik Kelautan ITB, terima kasih banyak. Waktu-waktu yang kita habiskan bersama menjalankan Tridharma, Pak Riki, Pak Andoyo, Pak Muslim, Pak Krisnaldi, Pak Irsan, Bu Untin, Bu Murti, Pak Harman, Pak Hendra, Pak Henry, Bu Nita, Bu Santi, Pak Edi, Pak Ahmad, Pak Mamin, Pak Heri, Pak Eko, Pak Farid, Bu Jessica, Bu Faridah, dan Bu Iski, terima kasih. Juga tidak lupa kepada rekan dan senior-senior saya di ARGI, Asosiasi Ahli Rekayasa Kegempaan Indonesia, yang di awal-awal mula saya jadi dosen yang lalu melibatkan saya di sejumlah kegiatan penelitian, conference, dan mengkaitkan dengan jejaring internasional, Pak Adang, Pak Widi, Pak Wayan, Pak Krisna, Pak Made, Bu Diah, dan Pak Erwin, ya, ada di sini sebagian. Terima kasih banyak, serta segala pihak yang lain yang mungkin tidak tersebutkan oleh saya. Dari yang hadir di sini mestinya ada juga tenaga kependidikan dari program studi Teknik Kelautan ITB, kemudian beberapa rekan saya dari Sipil ITB 88, ada Prof. Susi di depan, ada Bos, kami manggilnya Bos Nurdin, Bos Adi, Bos Naldi, Bos Henry, Bos Elias, dan Bos Setio. Lalu rekan-rekan saya dari SMA Negeri 2 Padang 88, ada beberapa di antaranya di sini. Oh, ada Bos Deki juga, maaf, baru kelihatan di belakang. Dari SMA 2 Padang 88 ada Kolonel Ridwan, ada Bu Darina, Bu Fitri, Bu Elvarina, di belakang ada Zamrud. Terima kasih banyak atas semua bantuan, dukungan, doa yang telah diberikan hingga saya dapat berdiri di sini saat ini. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan kode kehormatan Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan lindungannya kepada saya. Bandung, 6 Desember 2025, Profesor Rildova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.